Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Ilhasiani ARHL dengan NIM 2010301048. Saya Azara Salsabila Tersia dengan NIM 2010301049. Kami dari kelas A4 akan menjelaskan tentang proses fisioterapi dengan gangguan saraf otonom. sebagai fisioterapis pada siang hari ini yang bertugas untuk memeriksa ibu. Sebelumnya nama ibu siapa? Azahra. Mohon maaf Bu, boleh tahu usia ibu berapa? Usia saya 18 tahun. Oh, 18 tahun. Ibu tinggal di jalan mana? Jalan Punggung. Oh, Jalan Punggung. Sebelumnya ibu pernah punya riwayat penyakit? Saya punya penyakit fraktur pada lumbar dan S3 dan 4 Bu. Oh, sebelumnya ibu pernah berobat di tempat atau rumah sakit yang lain? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah. Mohon maaf Ibu, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu. Ibu cukup menjawab ya atau tidak. Apakah Ibu bisa menahan kencing? Tidak. Apakah kaki Ibu masih terasa nyeri? Tidak. Apakah Ibu bisa berjalan dengan normal? Tidak. Apakah Ibu bisa duduk? Tidak. Apakah saat miring Ibu terasa berat? Iya. Apakah Ibu bisa menggerakkan kaki dengan normal? Tidak. Tidak. Ibu, sebelumnya saya mohon izin ya untuk memeriksa tekanan darah Ibu. Sebelumnya saya cek suhu dulu ya Bu. Izin, misi ya Bu. Baik Bu, untuk tekanan darah Ibu 120/80, untuk suhu Ibu 37 derajat, dan denyut nadi Ibu 20
20 meter per menit. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nyeri ya Bu. Iya. Apakah Ibu terasa nyeri? Iya. Apakah Ibu terasa nyeri? Iya. Di sini Bu? Iya. Di sini? Iya. Di sini Bu? Iya. Di sini? Iya. Lalu di sini? Iya. Di sini? Iya. Selanjutnya, apakah Ibu bisa menggerakkan kaki? Bisa. Oke. Selanjutnya saya akan beri tahanan kepada Ibu. Lalu Ibu menggerakkan. Iya. Apakah rasa nyeri Bu? Iya. Lagi Bu? Lagi Bu? Mencoba dulu. Untuk di sini Bu? Iya. Sini? Iya. Lalu di sini? Iya. Dan terakhir di sini Bu? Iya. Oke. Selanjutnya Ibu bisa menggerakkan anggota gerak atas atau lengan seperti ini. Nanti akan saya berikan contohnya. Ibu mengikutinya. Seperti ini Bu. Lalu begini. Lalu jari-jari Ibu begini. Nah, coba Ibu lakukan dengan sendiri. Ya. Lalu lengan. Ya. Lalu jari-jarinya Bu. Selanjutnya yang sebelah kiri lagi Bu. Oke. Baik. Iya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensibilitas atau pemeriksaan panas dingin ya Bu. Yang ini panas, yang ini dingin. Mohon maaf ya Bu. Ini apa Bu? Dingin. Lalu yang ini apa Bu? Panas. Ini apa Bu? Dingin. Ini apa Bu? Panas. Oke. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan tajam tubuh ya Bu. Ini halus ya Bu, ini kasar. Mohon maaf ya Bu. Iya. Ini apa Bu? Kasar. Ini. Halus. Oke. Ini apa Bu? Kasar. Ini. Halus. Oke. Selanjutnya ya Bu. Ini apa Bu? Tajam. Ini. Tumpul. Ini apa Bu? Tajam. Ini. Tumpul. Oke, baik Bu. Baik Ibu. Selanjutnya ini ada tabel indeks fungsional atau di sini Ibu bisa mengisi kegiatan sehari-hari apa yang Ibu bisa lakukan ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nyeri terhadap Ibu. Ini ada alat untuk pemeriksaan nyeri. Nanti Ibu bisa menggeser ini jadi langsung saja ya Bu. Iya. Oke. Nyeri Ibu sampai mana? Oke. Segitu ya Bu. Iya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan power. Mohon maaf ya Bu, tangan saya letakkan di vagina Ibu. Mohon maaf ya Bu. Kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Lalu yang kedua itu pemeriksaan endurance. Baik Ibu. Mohon maaf lagi ya Bu. Kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan repetisi. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan repetisi.
kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Pemeriksaan vas, mohon maaf ya Bu, nanti saya instruksikan untuk menahan selama 5 detik lalu dilemaskan ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Kencang, 1, 2, 3, 4, 5, lemas. Kencang, 1, 2, 3, 4, 5, lemas. Kencang, 1, 2, 3, 4, 5, lemas. Oke. Baik Bu, di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dari pemeriksaan spesifik Ibu sebelumnya. Ibu belum bisa berjalan secara mandiri, Ibu juga belum bisa menahan dan merasakan buang air kecil, dan Ibu ada masalah pada bagian kakinya ya Bu. Jadi saya akan melakukan latihan untuk membantu Ibu agar bisa secara normal kembali pada bagian kakinya ya Bu. Jadi saya akan melakukan latihan untuk membantu Ibu agar bisa berjalan secara normal kembali ya Bu. Kemudian Ibu juga mengalami gangguan tidak bisa duduk, berdiri, berjalan, dan di sini saya akan melakukan intervensi pada Ibu, yakni untuk meningkatkan kekuatan otot pada bagian kaki agar bisa pulih kembali. Kemudian saya akan melatih otot yang mengalami kelemahan. Ibu mengalami keluhan susah menahan buang air kecil. Nanti saya akan melakukan latihan di mana untuk melatih agar pulih lagi Bu ya. Nanti kita akan berlatih cara duduk, berjalan, dan berdiri. Lalu miring kanan dan miring kiri. Ibu juga tidak bisa merasakan panas dingin, tajam tumpul. Nanti saya juga akan melakukan untuk melatihnya ya Bu. Untuk yang pertama ada exercise pelvic pure exercise. Tangan yang satunya berada di perut pasien. Maaf ya Bu. Ini untuk menjaga perutnya agar tidak bergerak. Tangan yang satunya berada di tengah vagina pasien agar bisa merasakan kontraksi pada vagina. Ini dosisnya 4 kali 2 set. Baiklah Bu, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Untuk set kedua, lakukan seperti tadi. Kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Untuk yang kedua ini adalah endurance, tapi di sini sama seperti tadi, tapi ditahan selama 6 detik. Seperti ini. Baiklah Bu, nanti Ibu kencang. Lalu Ibu tahan selama 6 detik ya Bu. Baiklah mulai. Kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lemas. 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 Setelah menahan 1 menit, lalu latihan yang untuk yang kedua. Baiklah Bu, ini ditahan selama 6 detik ya Bu. Kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lemas. 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 Yang ketiga ada power. Ini sama seperti exercise pelvic pure exercise, tapi ini ditahan selama 3 detik. Baiklah Bu, ini nanti Ibu tahan selama 3 detik ya Bu. Baiklah, mulai. Kencang, 1, 2, 3, lemas. Kencang, 1, 2, 3, lemas.
kencang, 1 2 3 lemas, 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 kencang, 1 2 3 lemas. Untuk set kedua lakukan seperti tadi. Kencang, 1 2 3 lemas, 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 kencang, 1 2 3 lemas. Selanjutnya yaitu fast. Ini sama seperti yang pertama tadi, tapi ini ditahan selama 6 detik. Dosisnya 4 kali repetisi 3 set. Baiklah Bu, Ibu tahan selama 6 detik ya Bu. Kencang, 1 2 3 4 5 6 lemas. 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 Kencang, 1 2 3 4 5 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 lemas. Setelah menahan 1 menit, lalu latihan yang TK yang kedua. Baiklah Bu, ini ditahan selama 6 detik ya Bu. Kencang, 1 2 3 4 5 6 lemas. 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 Setelah menahan 1 menit, baiklah Bu, ini ditahan selama 6 detik ya Bu. Kencang, 1 2 3 4 5 6 lemas. 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 Selanjutnya itu repetisi. Repetisi ini ditahan selama 4 detik dan dilakukan 6 set. Dosisnya 4 kali 2 set. Baiklah Bu, Ibu akan nahan selama 4 detik ya Bu. Saya mulai. Kencang, 1 2 3 4 lemas. 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 Setiap melanjutkan ke set selanjutnya, pasien diistirahatkan selama 1 menit. Begitu selanjutnya. Karena di pemeriksaan spesifik pasien belum bisa menahan dan merasakan buang air kecil, maka kita melakukan bladder training dengan memasangkan kateter seperti ini. Pemasangan kateter diatur selama 12 jam. Yang pertama pada 2 jam, pola 2 jam, dan yang kedua pada pola 1 jam. Untuk pola 2 jam, ini maksudnya selang kateter setiap 2 jam dibuka 1 kali, dan sedangkan yang 1 jam dibuka dan ditutup selama setiap 1 jam 1 kali. Aturan waktunya, pasien akan diatur buang air kecilnya atau diatur minumnya selama 12 jam. Misalnya pasien mulai dari jam 6 pagi akan berakhir pada jam 6 malam. Tetapi selama 12 jam ikatan di kateter bisa dibuka. Untuk minumnya pasien tidak diatur. Jadi buang air kecilnya diatur selama 2 jam 1 kali dan minumnya 1 jam 1 kali. Misalnya pasien jam 6 diberi minum, nanti jam 7 kateter pasien akan dilepas ikatannya, lalu ikatan kembali itu seterusnya sampai 12 jam. Apabila pasien belum waktunya minum, si pasien harus tidak boleh diberi minum terlebih dahulu.
Akan tetapi kalau pasien selama 2 jam mengeluhkan keluhan seperti keringat dingin, pusing dan perutnya sakit, bisa kita lepas. Akan tetapi kalau menahan buang air kecil tidak muncul gejala-gejala tersebut, kita tidak boleh melepas ikatan selama 12 jam. Karena terapis tidak bersama pasien selama 12 jam, maka kita bisa memberikan penjelasan kepada keluarga pasien. Untuk pelepasan kateter sendiri, ini selang warna kuningnya diikat terlebih dahulu menggunakan karet, lalu yang selang warna putih ini bisa dicabut seperti ini. Ketika sudah 2 jam, waktunya dilepas, dan untuk mengosongkan si kateter, yang pertama kita bisa memberikan massage atau pijatan. Pijatan dimulai dari selangkangan sebelah ini, lalu memutar ke pusar pasien, lalu ke selangkangan selanjutnya. Ini bisa diulangi lagi seperti ini. Setelah diberikan massage, kita bisa buka selangnya, lalu seperti ini. Apabila air masih ada, kita bisa melakukan massage kembali. Apabila air sudah tidak ada, maka kita bisa tutup, kemudian pasien diberikan minum dan lanjut sampai 12 jam. Karena MMT pasien adalah 4, maka kita akan memberikan sedikit tahanan, dan pasien full ROM, maka kita akan memberi active assisted latihannya mulai dari hip hingga ankle. Baiklah Bu, silakan menggerakkan kakinya secara aktif. Turunkan. Naik lagi Bu. Turunkan. Lagi. Turunkan. Semuanya Bu, naik lagi. Turunkan. Naik lagi. Turunkan. Naik lagi. Turunkan. Baiklah Bu, Ibu bisa menggerakkannya ke atas ya Bu. Baiklah Bu, silakan. Turunkan. Sekali lagi. Baiklah, sebelahnya ya Bu. Turunkan. Lagi. Ya. Nah. Selanjutnya kita akan melakukan transfer ambulasi kanan dan kiri. Baiklah Bu. Ya Bu, saya pasangnya 1, 2, 3. Untuk yang kedua yaitu ongkang-ongkang kaki. Baiklah Bu, saya akan bantu. Silakan Bu, diongkang-ongkang kakinya. Untuk evaluasi ke pasien, tetap melakukan pengecekan MMT, fast, indeks, dan menyampaikan ke keluarga pasien. Sekian dari kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.